Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firdaus Kamal. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana dan hukum perdata untuk memenuhi tugas UAS daripada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, kali ini saya akan membahas apa sih perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana tentu sangat berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata itu menitik beratkan pada perorangan, sedangkan hukum pidana yang berhubungan dengan negara, dengan orang lain, dan kalian sebagai warga negara. Saya akan memberikan contoh tentang hukum pidana. Misalkan, jika si A mencuri, maka itu termasuk pada hukum pidana, termasuk ke dalam pasal 362 KUHP. Jika si A atau si pencuri tidak diberikan sanksi, maka kemungkinan si A akan melakukan tindakannya lagi atau melakukan pencuriannya lagi. Maka dari itu dalam hukum pidana pasal 362 KUHP akan menentukan si A itu akan diberi sanksi seperti apa, dihukum seperti apa, dan diadili seperti apa. Terus saya akan memberikan contoh tentang hukum perdata. Gini, di dalam hukum perdata contohnya, jika si A dan si B menikah, kemudian hubungan mereka tidak harmonis, maka mereka memutuskan untuk melakukan penceraian, maka hal tersebut tentu tidak merugikan orang lain. Itu hanya perorangan atau kedua belah pihak saja yang berada di dalam hukum tersebut. Kalau dalam hukum pidana yaitu jika melakukan pencurian, maka hal tersebut tentu merugikan orang lain. Dan itulah penjelasan tentang hukum pidana dan hukum perdata. Lanjut, saya akan membahas tentang pelaksanaan hukum perdata dan hukum pidana. Lanjut kepada pelaksanaan hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata itu akan diproses hukumnya dan ditindak ketika ada yang melaporkan. Contohnya, saya meminjamkan uang kepada teman saya, kemudian teman saya tidak membayar hutangnya. Tentu saja rugi dong terhadap saya, dan hal itu tidak merugikan orang lain. Pada akhirnya saya menggugat teman saya kepada pihak yang berwenang supaya teman saya segera mungkin untuk membayar hutangnya. Kemudian berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana itu ada dua pelaksanaan. Yang pertama, delik umum. Yang kedua, delik aduan. Delik umum itu kalian tidak perlu mengadu supaya diproses hukumnya. Contohnya, ada seseorang yang membunuh si A, maka si pembunuh itu tidak perlu diadukan oleh kerabatnya si A, temannya si A, atau saudara-saudara si A. Tentu boleh dilaporkan oleh orang lain supaya diproses hukumnya. Kemudian delik aduan. Delik aduan itu contohnya ketika ada seseorang yang diejek atau dibully oleh suatu pihak, maka orang tersebut boleh melaporkan pihak tersebut kepada yang berwenang atau kepada hakim. Poinnya, intinya adalah delik aduan itu ketika kalian merasa rugi atau kehormatan kalian merasa diserang, maka kalian boleh melaporkan pihak tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan itulah penjelasan tentang delik aduan dan delik umum. Lanjut kepada putusan hakim antara hukum perdata dan hukum pidana. Lanjut kepada putusan hakim antara hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata itu keputusan hakimnya tidak memberikan sanksi, tapi mengabulkan apa yang dimintai oleh si penggugat. Contohnya, kalian meminjamkan uang, kemudian tidak dikembalikan hutangnya, maka kalian boleh menggugat. Dalam penggugatannya, kalian boleh meminta apa yang kalian merasa dirugikan. Kemudian si hakim akan menimbang-nimbang kira-kira apa saja sih yang bisa dikabulkan. Kemudian ketika sudah dikabulkan, maka si hakim akan membebankan kepada si pelaku.
Lanjut kepada hukum pidana. Hukum pidana pasti putusan hakim akan memberikan sanksi. Di antaranya itu seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Kemudian hakim tidak menitik beratkan kepada si pelaku atau tersangka atau orang yang merasa dirugikan karena sudah diatur di dalam KUHP bahwa keputusan hakim akan memberikan sanksi kepada si pelaku, terdakwa, dan tersangka. Kemudian lanjut kepada pembahasan siapa sih yang boleh membuat antara hukum pidana dan hukum perdata. Lanjut kepada pembuat hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum privat atau hukum perdata boleh siapa saja membuatnya asalkan ada yang terlibat. Misalkan kalian dengan perusahaan atau kalian dengan teman kalian, misalkan yang terlibat, atau kalian menyerahkan uang kepada pelaku dan pelaku tersebut tidak membayarnya, maka hal tersebut termasuk kepada hukum perdata asalkan memenuhi syarat memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian berbeda dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana di dalam hukum pidana hukumnya sudah dibuat oleh negara, itu di dalam KUHP. Dalam KUHP tersebut itu memutuskan bagaimana tindak lanjut dari si pelaku atau bagaimana hukuman yang diberikan kepada terdakwa atau tersangka, dan itulah pembuat dari hukum pidana. Dan itulah penjelasan perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon untuk dimaafkan. Saya Farhan Firdaus Kamal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.